رمضان 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 يا حبيب رمضان رمضان ليتك دوما قريب Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyasdadu imana ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak terasa hari ini, bulan ini kita sudah memasuki bulan Ramadan, di mana di bulan ini banyak, bahkan hampir seluruh amal ibadah kita dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di bulan Ramadan ini tentu amal ibadah yang menjadi ciri khasnya adalah ibadah puasa, di mana setelah seharian kita berpuasa mulai dari subuh hingga maghrib, kita akan berada pada satu momen, yaitu momen berbuka puasa. Ada dua kebahagiaan dalam momen berbuka puasa ini. Yang pertama adalah momen bahagia ketika kita menyantap hidangan berbuka puasa. Kemudian momen bahagia yang kedua adalah ketika kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Berbicara tentang buka puasa, ada satu hal yang menjadi budaya ketika kita di Indonesia jika dikaitkan dengan berbuka puasa, yaitu berbuka puasa bersama. Dalam bahasa kita disebut sebagai bukber. Bukber ini adalah suatu kegiatan yang boleh untuk dilakukan. Namun apakah ketika kita melakukan buka bersama ini akan mendulang pahala atau justru akan mendulang dosa bagi kita? Hal ini tentu erat kaitannya ketika aktivitas-aktivitas yang kita lakukan dalam buka bersama tersebut. Jika kita isi kegiatan buka bersama kita dengan ghibah artinya kita membicarakan keburukan-keburukan orang lain. Tentu sebagai seorang manusia, kita tidak akan mau keburukan kita dibicarakan oleh orang lain. Ironisnya, ketika berbuka puasa bersama, hal ini biasanya seringkali muncul, membicarakan keburukan orang lain, dan hal ini sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala firmankan, Allah Subhanahu wa ta'ala mengumpamakan orang-orang yang membicarakan keburukan saudaranya atau melakukan perbuatan ghibah sebagai orang yang memakan bangkai saudaranya sendiri. Sebagai orang yang normal, sebagai manusia yang normal, tentu kita tidak akan mau memakan bangkai, apalagi bangkai tersebut adalah bangkai saudara sendiri. Tentu kita pasti akan merasa jijik. Semoga kita semua terhindar dari perbuatan ghibah ini. Kemudian yang kedua adalah kegiatan konvoi. Banyak anak-anak muda bermotor-motoran bersama, kemudian bahkan bermobil bersama. Hal ini terlihat seperti hal yang biasa. Namun, apabila konvoi ini membuat lalu lintas macet, tentu hal ini akan memberikan efek negatif. Ya, bisa rasa benci dari orang sekitar,
maupun kita yang marah karena ditegur. Dan semoga kegiatan seperti ini harus kita hindari dalam kegiatan buka bersama kita. Selanjutnya yaitu campur aduknya antara laki-laki dan perempuan selama kegiatan berbuka bersama. Padahal mereka tidak ada punya hubungan darah. Bahkan ironisnya ada yang membawa atau memamerkan pacarnya dalam kegiatan buka bersama. Padahal Islam sendiri melarang yang namanya pacaran. Kemudian yang paling parah di antara semua itu adalah meskipun tidak semuanya, banyak dari kita yang justru melalaikan waktu sholat. Ketika maghrib sudah berkumandang, waktu terus berlalu, namun terus tertunda karena asik foto, asik berbicara, asik berbincang-bincang dengan teman, dan akhirnya waktu tersebut lewat. Dan ini yang paling berbahaya. Padahal kita sama-sama tahu bahwa seorang muslim itu wajib untuk melaksanakan sholat 5 waktu. Ironisnya lagi, setelah lewat sholat maghrib, bahkan terus sampai dengan sholat isya pun ikut terlewat. Kemudian sholat tarawih pun tidak dilaksanakan. Padahal sholat tarawih ini adalah salah satu ibadah yang hanya muncul ketika bulan Ramadan tiba. Tentu hal ini akan menjadi sebuah kerugian apabila kita tidak memanfaatkan momentum bulan Ramadan ini untuk terus melaksanakan banyak ibadah. Lalu apa yang bisa kita lakukan agar buka bersama kita bisa mendulang pahala? Yang pertama, ketika acara buka bersama bisa kita lakukan dengan kegiatan berupa berbagi pengalaman, saling menasehati dalam kebaikan, kemudian kita melaksanakan buka bersama dengan anak yatim piatu. Luar biasa. Kita berbuka puasa mendapatkan pahala, apalagi ketika kita berbuka bersama dengan anak-anak yatim piatu. Kita menghantarkan kebahagiaan kepada mereka yang membutuhkan perhatian, yang tidak memiliki orang tua. Tentu hal ini akan mendapatkan cintanya Allah, sebagaimana kita telah menunjukkan cinta kita kepada makhluknya Allah. Selanjutnya, selain berbuka bersama dengan anak yatim piatu, kita juga bisa memanfaatkan kegiatan buka bersama kita dengan kegiatan positif seperti berbagi takjil kepada masyarakat ataupun orang-orang di sekitaran. Hal ini sejalan dengan sabda Rasulullah, barang siapa yang memberi makan orang yang berpuasa, maka pahalanya sama seperti orang yang berpuasa tanpa dikurangi satupun. Luar biasa. Setelah kita mendapatkan pahala puasa kita sendiri, kita pun mendapatkan pahala puasa dari orang lain yang kita berikan makanan untuk berbuka puasa. Alhamdulillah, dengan datangnya bulan Ramadan ini terbuka begitu banyak pintu kebaikan untuk kita lakukan. Hal sekecil apapun di bulan Ramadan ini akan bernilai berkali lipat dibandingkan dengan bulan-bulan sebelumnya. Oleh karena itu, ada baiknya ketika bulan Ramadan, ketika saat melaksanakan buka bersama, maka ayo kita isi kegiatan buka bersama kita dengan kegiatan yang positif. Kemudian jangan lupa waktu. Semoga
kegiatan buka bersama kita mendatangkan, mempererat silaturahmi, mendatangkan pahala, dan yang utama adalah mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian ceramah singkat dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampunannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.